Pemirsa, parkir liar masih menjamur di wilayah Jakarta. Pemerintah seakan gagap mengatasi permasalahan ini. Lantas apa yang membuat parkir liar ini masih tumbuh subur? Berikut penelusuran jurnalis Metro TV, Reda Pulpi, untuk Anda. Parkir liar masih merajalela di Jakarta, meskipun sudah berusaha untuk menghentikan, namun tampaknya permasalahan yang satu ini terus muncul lagi dan lagi. Bahkan kini mulai meresahkan masyarakat karena tarifnya yang tidak masuk akal. Lalu mengapa pemirsa parkir liar ini tumbuh subur di kawasan Jakarta dan apakah benar ada permainan oknum di dalamnya? Ikuti penelusuran kami. Juru parkir liar di Jakarta kian meresahkan. Ditambah, masyarakat digemparkan dengan video viral di media sosial, di mana 3 jukir liar bergetok harga Rp150.000 di Masjid Istiqlal pada 18 April lalu. Kemudian pada 12 Mei 2024, 2 dari 3 jukir liar tersebut ditangkap Satreskrim Polsek Sawah Besar. Hasilnya, seorang tersangka dinyatakan positif narkoba dan satu lagi melakukan tindak pencurian di dalam bus wisatawan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung melakukan tindakan untuk memberantas jukir liar. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk tim gabungan untuk menertibkan para jukir liar, terutama di minimarket yang seharusnya gratis. Saya sudah minta dinas perhubungan melakukan penertiban secara manusiawi, artinya memperhatikan mereka, tetapi jangan masyarakat ini bekerja sebagaimana hasil koordinasi dengan seluruh stakeholders. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama tim gabungan. Di sana internal Pemprov ada Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga unsur kewilayahan, wali kota di 5 wilayah. Kemudian ada kepolisian dan TNI melakukan tindakan penertiban terhadap parkir liar dan juru parkir liar. Tentu tindakan 1 bulan ke depan mulai tanggal 15 ini itu polanya adalah humanis persuasif. Artinya yang kami lakukan adalah berupa pembinaan, kemudian edukasi kepada juru parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Setelah itu yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar tadi. Mulai tanggal 15 Mei 2024 selama sebulan, tim gabungan yang bernama Tim Lintas Jaya memulai operasi penertiban juru parkir liar. Dibagi menjadi 6 tim, masing-masing berisi 100 personil untuk 5 wilayah administratif di Jakarta, serta 1 memegang wilayah provinsi. Tim Metro TV berkesempatan untuk ikut Tim Lintas Jaya dalam penertiban jukir liar. Ya pemirsa, saat ini kami sedang ikut tim gabungan untuk menindak apakah ada parkir liar dan juga juru parkir liar di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Tim gabungan ini terdiri dari Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, Dinas Sosial, dan juga TNI Polri. Kita akan lihat apakah hari ini kita akan mendapatkan parkir liar dan juga juru parkir liar. Para jukir liar ini kemudian dibawa ke lapangan Irti Monas untuk didata oleh Dinas Sosial serta diberi pengarahan. Di sela-sela penertiban, kami berbincang dengan para jukir yang tertangkap. Kami mencoba menggali apakah benar ada aliran dana parkir ke oknum tertentu. Hanya dapat berapa mas sehari? Nggak nentu juga sih Mbak. Paling banyak berapa? Paling 50.000. Itu juga sip-sipan Mbak. Oh, shift-shiftan. Satu shift berapa jam? 8 jam lah. Bisa normal. Kalau dari pagi sampai jam 8, palingnya jam 8 sampai malam. Oh, nah itu 8 jam shift-shiftan. Itu ada bagi hasil nggak sih mas? Hah? Ada bagi hasil nggak? Waktu itu bagi hasil. Sama siapa? Sama orang angkatan juga. Siapa? Angkatan juga. Orang angkatan? Iya, sekarang angkatannya kan sekarang kan udah dipindahin. Jadi udah nggak bayar lagi. Berarti dari TNI? Iya. Berapa mas biasanya? Kita iuran paling nggak 10.000 apa 5.000-an lah. Maternya sehari berapa tuh pak? Nggak tentu.
Biasanya rata-rata atau paling banyak? Paling maksa ya, maknya 200. Biasa dibagi gitu nggak Pak, 200 itu? Dibagi. Ke siapa? Saya ini setoran. Ke siapa? Yang punya, yang organisasi itu kakak saya nanti yang datang. Oh, ada organisasinya? Tapi itu ada saya, makanya saya bingung kok nih. Ada ininya. Hari bisa dapat berapa Pak? Ya sehari kadang cepet juga berdua. Dibagi juga nggak? Orang lain. Iya. Ke siapa Pak? Bagi dua atau bagi dua? Iya. Kami pun menelusuri sejumlah titik parkir liar di Jakarta menggunakan kendaraan roda 4 pada siang hari. Di Cikini, kami menemukan parking better, namun sayangnya kami tidak diarahkan menggunakan fasilitas tersebut dan justru ditarik uang parkir secara tunai tanpa karcis. Mana tiketnya nggak Bang? Tiketnya ada nggak? Mesin pakai money. Sementara di Pasar Baru, kami mencoba menggunakan parking better, namun harus dengan inisiatif bertanya ke juru parkir karena parking better dalam kondisi mati. Sementara di daerah Bugur, Kemayoran, Jakarta Pusat, kami ditarik Rp5.000 dan lagi-lagi tanpa karcis parkir. Pak, mana tiketnya Pak? Gampang. Lalu berapa pendapatan asli daerah dari parkir untuk Provinsi DKI Jakarta? Kita lihat pemirsa pada tahun 2023 dari target 800 miliar. Ternyata hanya terrealisasi 29,08% saja atau 232 miliar rupiah. Kita bandingkan kembali dengan daerah lainnya. Coba kita bandingkan dengan Surabaya pada tahun 2023. Dari target 60 miliar, terrealisasi 22 miliar. Kemudian Kota Surakarta, dari target 5,5 miliar. Ternyata realisasinya lebih dari itu, ada 6,3 miliar rupiah. Kemudian Kota Semarang pada Januari hingga Juli 2023 dari target 6 miliar ternyata baru terrealisasi 30% atau 1,8 miliar rupiah. Dan Kota Bandung, Jawa Barat, kita bandingkan targetnya 40 miliar ternyata hanya terrealisasi 20 miliar saja atau 50%. Ternyata dari kota-kota yang coba kita bandingkan hanya Kota Surakarta yang bisa melampaui target tersebut. Kemudian sebenarnya berapa pendapatan tukang parkir atau juru parkir di Jakarta? Ini data yang kami peroleh dari pengamat transportasi Asas Tigor. Kita ambil rata-rata saja pemirsa untuk tempat parkir ini efektifnya 8 jam meskipun di sejumlah daerah ada yang 12 hingga 24 jam. Kemudian rata-rata tiap kendaraan membayar 10.000 per jam. Dan di Jakarta ada 16.000 satuan ruang parkir atau SRP. Kita coba kalikan, 10.000 dikali 8 jam dikali 16.000 SRP. Hasilnya 1,28 miliar rupiah per hari. Per bulannya 38,4 miliar rupiah. Per tahunnya bisa mencapai 460 miliar rupiah. Kita bandingkan kembali dengan tadi data pendapatan asli daerah dari parkir untuk DKI Jakarta. Jauh ternyata pemirsa. Lalu kemana larinya uang itu? Kami juga menelusuri sejumlah wilayah di Jakarta pada malam hari menggunakan kendaraan roda 2 di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Ternyata kami ditagih uang parkir yang cukup mahal tanpa karcis. Mahal banget. 5.000. Itu kali. Apa saja uang pas ada enggak? Oh, udah Mas? Tadi. Nggak ada karcisnya Mas? Nggak ada. Touring. Berapa? 5.000. Kirain 2.000. Wah, 2.000 tahun berapa saya? Tahun 2024. Kasih 2.000. Saya aja mau makan apa? Ada ya? Iya, ada setoran. Setoran berapa tuh? Setoran pek tuh. Sehari? Setoran. Ke siapa? Ini. Ke siapa tuh? RT. RW. Oh, kayak gini kayak TRW juga. Berarti dapat berapa pun PO ya? Saya buat di rumah Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan membenarkan bahwa praktik bagi hasil ke sejumlah oknum seperti ormas dan dinas memang terjadi.
Inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah untuk membabat habis parkir liar. Nah, saya lihatnya sebetulnya ini kan masalah konsistensi aja dari aparatur di lapangan gitu ya, menegakkannya gitu. Bisa kalau mau, ya. Nah, ini memang agak sulit ya kalau menertibkan parkir liar ini kan melibatkan ada oknum aparat juga di situ, ya terlibat juga, dan juga oknum ormas juga ada juga di sana gitu loh. Ya, oke, kita bikin parkir sekarang ditata di sini gitu ya, dibuat kesepakatan sama pengelola setempat gitu ya, kita tuh dari yang jukir-jukir yang ada gitu, dia diambil jadi bagian dari sistem yang dibangun gitu. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, siapa yang menjaga? Ya dari Dinas Perhubungan. Namun sejumlah masyarakat yang kami temui ternyata tidak semuanya setuju dengan rencana penertiban parkir liar ini karena terbatasnya lahan parkir resmi di Jakarta. Ya saya sih setuju aja Mbak, kalau parkir liar ditertibin biar lebih agak lancar jalan. Setuju kalau saya sih. Ya gimana ya, kalau saya sih sebagai warga gitu ya, setuju nggak setuju ya. Ya karena kalau nggak ada parkir liar juga kan, parkir kita bingung juga di mana gitu kan. Kadang-kadang kan tempatnya juga nggak ada parkir terlalu jauh atau gimana gitu. Setuju sih Mbak. Satu kan buat cegah kemacetan juga, kedua di motor juga selalu aman gitu kan, nggak ada rencana motor kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih. Permasalahan parkir liar di Jakarta bukannya tidak bisa diselesaikan, namun butuh ketegasan hingga konsistensi dari pemerintah, termasuk membabat habis hingga akar permasalahan, yakni oknum-oknum yang memanfaatkan lahan parkir liar di Jakarta. Dengan selesainya masalah parkir liar diharapkan permasalahan Jakarta lain mulai dari kemacetan hingga polusi udara ini juga bisa selesai. Jika kota lain bisa, Jakarta pasti juga bisa. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.